Semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, LRT Jabodebek akan dioperasionalkan ya pada bulan Juli dan official di 17 Agustus akan di-launch. Kemudian di bulan Juni, masyarakat mungkin akan diundang untuk uji coba. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di On Road Indonesia dan sahabat yang terus mendukung On Road Indonesia menjadi lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua warga Jakarta dan sekitarnya. Nah, ini adalah stasiun LRT Jabodebek Rasuna Said yang berada di bagian tengah dari Jalan HR Rasuna Said. Di HR Rasuna Said sendiri terdapat ya 3 stasiun. Yang pertama Kuningan, yang kedua yang ini, kemudian yang ketiga di ujung menjelang dari Duku Atas kalau kita melihat dari arah selatan ya, yaitu stasiun LRT Setiabudi. Nah, seperti kita ketahui semua stasiun LRT yang ada di sepanjang HR Rasuna Said terintegrasi dengan halte Transjakarta di bagian bawahnya. Nah, aksesnya menggunakan Skybridge seperti yang ada di depan sana ya. Kemudian untuk menuju ke arah stasiun yang terintegrasi dengan halte terdapat akses bridge yang ada di pinggir jalan, anak tangga seperti ini ataupun juga dilengkapi dengan eskalator serta lift. Di stasiun ini ya sebenarnya persis berada di depan pasar festival dan ini merupakan area komersial. Kemudian juga ada area bisnis ya seperti perkantoran dan gedung-gedung tinggi yang ada di sekitar sini. Untuk akses bridge di kiri dan kanan ya itu sudah dilengkapi juga dengan trotoar yang cukup lebar untuk para pejalan kaki. Nah, antara si akses bridge dengan si stasiun masih terdapat yang di sisi timur ya, yaitu tiang-tiang dari monorail. Untuk JPO yang lama yang ada di depan sana itu ternyata setelah kita telusuri tidak tersambung dengan si akses bridge yang ada. Di bulan Juli ya sebenarnya sudah dibuka operasional yang lebih umum, meskipun nanti itu tetap menunggu ofisialnya resminya di bulan Agustus tanggal 17 karena momen tersebut adalah momen dari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, di bulan Juni seperti info di awal ya dari Public Relation LRT Jabodebek ya, menginformasikan bahwa masyarakat dapat ikut ya berpartisipasi di dalam proses uji coba namun harus mendaftar terlebih dahulu. Nah, kami juga mudah-mudahan ya dapat undangan dari LRT Jabodebek untuk bisa ikut uji coba karena ini merupakan satu moda transportasi yang sangat membantu mobilitas masyarakat ya untuk area-area Jakarta Timur sampai ke arah Cibubur ya, ini ke arah timur, kemudian ke arah Bekasi yang saat ini ditopang oleh kereta api KRL lebih tepatnya ya. Dan itu secara kapasitas ya lumayan cukup banyak ya, kemudian juga padat di dalam kereta. Nah, kemarin juga sempat keretanya Inka ya untuk diimpor kembali. Nah, tadi yang barusan kita tunjuk itu adalah tiang monorail. Kita akan coba akses menuju ke atas ya. Di sini terdapat anak tangga dan ada 2 arah ya. Satu dari arah atas ya keluar dan kita masuk. Jumlah rangkaian kereta yang akan dioperasionalkan adalah sekitar 31 rangkaian atau trainset ya. Jadi akan ada cukup banyak kapasitas kereta yang akan menambah menjadi alternatif angkutan bagi masyarakat yang ada di Bekasi kemudian yang ada di Cibubur dan sekitarnya. Namun yang dioperasionalkan antara 20 sampai 27 kereta setiap harinya atau trainset. Ya, ini aksesnya di depan sana itu adalah lift ya, akses dari lift yang masih ditutup ya, karena memang liftnya belum dioperasionalkan, mungkin menunggu bulan Juni. Secara lebar ya ternyata kalau kita lihat dari atas ruangan akses bridge ini cukup lebar, mungkin sekitar 3,5 sampai 4 meter. Tentunya memadai bagi lalu lintas masyarakat ya yang menggunakan LRT Jabodebek untuk naik dan turun melewati akses bridge yang ada. Ini jalurnya tadi ya.
Semua kereta yang sudah ada saat ini adalah 29 trainset, jadi masih ada 2 lagi dan semuanya sudah disertifikasi dan tentunya layak untuk dioperasionalkan. Ya. Kemudian panjang lintasan ya semuanya itu total 44,43 km. Lumayan ya, lumayan jauh. Nantinya mungkin di fase 2 bila ini sudah beroperasional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, maka akan diperpanjang ya sampai ke arah Beranang Siang kalau di Bogor. Kemudian mungkin ke arah yang lainnya ya, mungkin akan tersambung dengan si LRT Jakarta dan seterusnya. Ini juga akses lift yang ada di sisi barat. Nah, lift sendiri ada di 2 sisi jalan ya, dari HRS Rasuna Said sisi barat dan sisi timur. Namun memang belum dibuka dikarenakan mungkin menunggu operasional. Kemudian ada namanya waktu tunggu kereta atau headway ya. Waktu tunggu kereta yang ada untuk hari kerja yaitu 3 sampai 4 menit ya. Biasanya untuk di jam yang sangat padat ya, jam-jam orang pergi kerja kemudian pulang kerja itu akan ada 3 menit. Kemudian di jam yang kurang mungkin tidak banyak begitu penumpangnya di sekitar 4 menit itu cukup memadai bagi masyarakat lah ya, para pengguna. Kemudian di akhir ya, di Minggu, Sabtu dan Minggu mungkin itu akan jadi 6 menit ya. Nah, seperti kita ketahui di video-video kami sebelumnya di luar negeri ya, kemarin kita sempat melihat moda transportasi yang ada di Turki ya, mereka menggunakan tram, kemudian juga ada metronya. Lalu di Barcelona ya, di Roma dan juga di Nice memang headway ya atau waktu tunggu kereta itu rata-rata lumayan dekat ya, dikarenakan tentunya untuk membantu aktivitas masyarakat tidak terlalu lama menunggu kereta karena memang harus mencapai destination ya dalam waktu yang masyarakat punya target lah untuk sampai di kantor, untuk sampai di lokasi-lokasi yang diinginkan ya. Kemudian terakhir yang kita lihat di Turki ya, bahkan untuk kereta ke arah bandara itu juga di sekitar 20-15 menit ya. Lumayan lah ya untuk membantu ya, aktivitas untuk menuju ke bandara tanpa harus macet ya. Kalau Jakarta kalau nggak salah 46 menit dan sampai tepat waktu sehingga dapat memenuhi ya waktu tunggu pesawat ya dalam hal ini. Baik, di sisi bawah kita perhatikan itu adalah area pejalan kaki yang sudah dirapikan. Kemudian ada warna kuning di sana semacam garis, itu adalah petunjuk bagi para difabel yang ingin menggunakan jalur pedestrian yang ada menuju ke arah kiri atau kanan ya. Sedangkan JPO di sana terputus ya karena JPO tersebut hanya dipergunakan untuk penyeberangan dari arah timur ke barat dan sebaliknya. Akses bridge yang kita berada ini tidak dipergunakan atau tidak disambungkan dengan JPO tersebut. JPO itu hanya ada untuk halte Pendurenan ya. Akses bridge ini pure ya atau murni untuk menyambungkan area halte Transjakarta yang ada di sisi bawah dan juga stasiun LRT Jabodebek di sisi atas. Nah, kalau kita perhatikan lebarnya sebenarnya ini agak-agak mirip dengan JPO yang ada ya. Namun tentunya kalau ramai ya arus antri jangan berparalel ya atau bersebelah-sebelahan dengan teman-teman untuk lewat di sini karena tentunya akan memenuhi dari akses bridge yang ada ya. Modelnya seperti ini, dilengkapi dengan pagar di kiri dan kanan tentunya. Kemudian ada jalur difabel juga sama dengan yang bagian pedestrian itu di sisi barat ya, dilengkapi dengan jalur para difabel. Waduh, ini barusan nabrak ya. Tapi nampaknya motor dan si kendaraannya tidak begitu mempermasalahkan. Tadi motornya saya perhatikan itu akan masuk ke kiri ya. Ya, mudah-mudahan lebih berhati-hati bersama. Ini ya. Nah, yang kita perhatikan kalau di sisi timur memang masih ada monorail, kemudian pemisah jalur cepat dan jalur lambat ya. Sedangkan di sisi barat sudah sebagian dari jalan HRS Rasuna Said itu menyatu antara jalur cepat dan jalur lambat seperti yang kita perhatikan di kanan sana. Nah, ini akses bridge-nya. Jadi untuk nyamannya akses bridge-nya hanya bisa dilewati oleh satu orang menuju ke arah
halte, dan sebaliknya 1 orang menuju ke arah stasiun atau akses bridge yang ada. Tidak berupa anak tangga, tapi memang berupa jalan ya, landai, ya, dibuat landai dan memang dibuat lebih jauh seperti itu untuk memudahkan masyarakat menuju ke halte Transjakarta. Ini masih ada taping ya di sana. Nantinya kita tidak tahu kalau misalnya semua terintegrasi dengan baik ya sistem pembayaran, jadi cukup tapping di satu pintu di akses bridge misal seperti itu, bisa mengakses si LRT Jabodebek dan juga si Transjakarta yang ada ya. Untuk pengalaman kita di beberapa negara, satu kartu itu bisa dipergunakan untuk semua moda transportasi ya, kereta juga si bis, dan itu bisa digunakan berulang-ulang ya. Tarif yang ada ya kalau di Turki itu sekitar 9,9 lira, itu terjauh untuk bis, kemudian juga metro kalau yang ke bandara itu sekitar 12.000 ya, dan itu ditempuh dalam 30 menit karena metronya baru sekali ya modelnya. Nah, mudah-mudahan Jakarta juga punya jalur khusus mungkin ya untuk ke arah bandara, atau dibuat jalur baru dan mungkin bisa di bawah tanah juga karena yang di bagian atas kita perhatikan saat ini ada kereta bandara tapi masih bergantian ya, atau menggunakan jalur yang sama menuju ke arah bandara dengan KRL yang ada, misalnya ke arah Duri kemudian menuju ke Tangerang ya, baru ke arah bandara seperti itu. Ini halte Transjakarta yang ada di Rasuna Said sudah dioperasionalkan ya, tentunya tidak menunggu dari stasiun LRT Rasuna Said beroperasi nanti di bulan Juni atau Juli ya, padahal si haltenya sudah layak dan sudah dapat dipergunakan serta bermanfaat ya. Fasilitas yang ada di sini kita perhatikan ya, di sana terdapat toilet ya, kemudian juga musola, sangat membantu masyarakat para pengguna moda transportasi untuk misalnya ingin beribadah ya, kemudian juga buang air dan seterusnya, karena kadang-kadang pada saat menunggu ya, musim hujan, macet dan seterusnya, si bis mungkin agak terlambat datang dan juga padat ya, saling menunggu, dan tentunya memberi kenyamanan lah lebih kepada para penumpang. Baik, kita harapkan semoga moda transportasi LRT Jabodebek tidak lagi mundur ya. Salam sehat dan selamat beraktivitas.